Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar hari ini anak soleh solehah? Ya, alhamdulillah luar biasa. Semangat Ramadan, bebas corona, di rumah aja. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan ya. Kita masih disempatkan untuk belajar. Untuk hari ini, pembelajaran kita masuk di pembelajaran 4, yaitu persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah, muatan PKN. Nah, di lingkungan rumah masing-masing ya, setiap anggota keluarga itu pasti memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Contoh, kakak dan adik pasti beda. Apanya yang beda? Usianya. Misalnya ada yang kakaknya perempuan, kitanya laki-laki. Hobinya beda, sifatnya beda, kebiasaannya beda, makanan kesukaannya pun bisa beda-beda. Nah, maka dari itu, jangan jadikan perbedaan itu menjadi sesuatu yang memecahkan kita, tapi perbedaan itu dijadikan sebagai semangat supaya bisa semakin bersatu dan berkembang dalam keluarga. Nah, sekarang ada beberapa contoh atau beberapa cara agar dalam keluarga itu tidak terjadi perpecahan. Nah, yang pertama kita harus saling menghormati dan menghargai. Kemudian tidak mementingkan diri sendiri atau egois. Yang ketiga, tolong menolong dan saling bekerja sama. Nah, sikap yang seperti itu harus dikembangkan dalam keluarga. Caranya adalah dengan meluangkan waktu, melakukan kegiatan bersama-sama seperti kegiatan makan malam, berolahraga atau beribadah, sholat tarawih bareng di rumah ya. Nah, seperti itu. Itu untuk pembelajaran di PKN. Jadi, lakukanlah kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga terjadi persatuan dalam lingkungan rumah. Yang kedua, muatan IPS. Di muatan IPS kita bahas tentang jenis-jenis usaha ekonomi. Jenis-jenis usaha ekonomi di sini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu usaha perseorangan dan usaha kelompok. Di dalam usaha perseorangan dan kelompok, ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, di sini ada kelebihan dari usaha perseorangan. Nah, silakan kalian baca. Intinya kalau usaha perseorangan itu pemiliknya mengembangkan usahanya sendiri. Keuntungannya dinikmati sendiri. Pengambilan keputusan dilakukan sendiri. Ini keuntungannya untuk usaha perseorangan. Nah, sedangkan kalau usaha kelompok, kelebihannya itu memiliki lebih banyak modal atau karena modalnya itu dikumpulkan dari kelompok ini sendiri. Kemudian 2, resiko dan kerugian usaha ditanggung bersama. Kemudian ide dan kemampuan usaha lebih banyak. Kekurangannya, yang pertama, kekurangan usaha perseorangan. Modalnya itu terbatas karena cuma seorang diri. Yang kedua, kreativitasnya juga terbatas karena yang berpikir cuma dia sendiri. Kemudian risiko dan kerugiannya ditanggung sendiri. Sedangkan usaha kelompok, pengambilan keputusannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Jadi mereka harus sepakat dulu baru bisa melaksanakan usahanya. Yang kedua, keuntungannya dibagi sesuai dengan modal pemilik modalnya. Yang ketiga, kelangsungan usahanya tidak menentu karena rawan perbedaan pendapat antara pemilik modal. Contoh usaha perseorangan, bengkel kecil, pemangkas rambut, rumah makan, toko kelontong, dan pedagang asongan. Kemudian contoh usaha kelompok, CV, firma, PT, dan koperasi. Oke, sampai sini materinya. Ibu guru lanjutkan dengan tugas.
Untuk muatan PKN, perhatikan bukunya di halaman 135. Di situ ada 2 soal, nomor 1 dan nomor 2. Di situ kalian tidak perlu lagi tulis soalnya. Langsung hilangkan kata tanya. Contoh nomor 1, perhatikan gambarnya, nomor 1 bagian A. Jadi langsung ditulis, perbedaan yang dapat kamu temukan, yang dapat saya temukan adalah. Itu yang kalian tulis. Jadi soalnya tidak usah tulis lagi. Tidak usah tulis perbedaan apa saja yang kamu temukan. Tapi langsung tulis perbedaan yang saya temukan adalah titik-titik-titik. Sesuai dengan gambar. Apanya yang berbeda di situ? Coba lihat kegiatannya. Sama tidak? Kemudian usianya. Tadi Ibu Guru sudah jelaskan beberapa perbedaan-perbedaan dalam lingkungan keluarga. Sesuai dengan video sebelumnya. Kemudian untuk yang nomor 2, tidak usah juga tulis soalnya. Sisa tulis ini jawabannya. Sikap Dedi sebaiknya adalah titik-titik-titik seperti itu. Kemudian nomor 2, baca soalnya bagian B nomor 2. Kemudian langsung jawab sikap Lani sebaiknya adalah titik-titik-titik. Oke, jadi sisa kalian jawab. Untuk soal IPS, perhatikan gambar di halaman 136. Ada 2 gambar toko kelontong dengan koperasi sekolah. Nah, dari 2 gambar ini kerjakan soalnya nomor 1 dan nomor 2. 2 nomor saja dikerja. Jadi masing-masing 2 nomor. 2 nomor PKN, 2 nomor IPS. Jadi soalnya tidak ditulis, tapi hilangkan kata tanya. Oke? Mengerti? Oke, kalau tidak mengerti, kurang mengerti, bisa minta bantuan sama orang tuanya atau baca ulang bukunya, karena semuanya ada dalam bukunya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.